Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Dan semua cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari rasul-rasul, kami kisahkan kepada kamu, dengan kisah itu akan meneguhkan iman kamu. Rasulullah bersabda, uzkuru mahasina mautakum wa kufu'an masawihim. Sebutlah olehmu kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, dan janganlah kamu menceritakan kejahatan mereka. Nabi lagi bersabda, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku menyatakan perang kepadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita iman Islam, kita diberi hidayah, taufik, dan diberi pertolongan. Kita dapat berhadir di majelis yang penuh barakah ini, bersama-sama kita beribadah, yaitu membaca amalan rotib dan maulid habsi. Dan malam hari ini kita mengambil barakah membaca manaqib aulia Allah, yaitu Al-Imam Al-Faqihil Muqaddam, yang mana ini bulan Dzulhijjah adalah bulan wafat beliau. Imam Faqih Muqaddam, beliau adalah seorang wali kutub. Itu maqam sidin adalah di Zambal Tarim. Jadi sudah menjadi adat kebiasaan kalau ziarah ke Zambal. Zambal itu pekuburan, situ banyak ribuan wali situ berkubur. Adabnya biasanya terlebih dahulu ziarah ke Faqih Muqaddam. Nah, karena sidin artinya pemimpin para wali. Malam hari ini kita membaca manaqib sidin. Nama beliau adalah Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat bin Ali Khala Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq Muhammad bin Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib. Istri beliau yaitu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan pada tahun 574 Hijriah atau 1178 Miladiah di kota Tarim. Beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hafal Al-Quran dan mampu menyikapi dan mampu menyingkap rahasia ayat-ayatnya. Ditambah lagi Allah memberikannya kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu, baik yang zahir maupun yang batin. Kedudukan beliau dan pujian ulama terhadapnya. Beliau seorang imam guru besar ahli syariat, thariqat, dan ahli hakikat. Seorang ulama yang sampai maqam Warasatul Muhammadiyah, yaitu maqam Kutub Al-Kubra. Majlis beliau dihadiri oleh para malaikat, Rijalul Ghaib, dan Nabi Khidir.
Di antara murid-murid beliau adalah Syekh Abdullah bin Muhammad Ba'bad dan Syekh Abdurrahman bin Muhammad, dan banyak lagi daripada murid-murid beliau. Walhasil bahwa keutamaan faqih muqaddam sangat banyak, perilakunya sangat nampak, bahkan lebih nampak dari matahari di waktu zuhur, dan perkataannya selalu diterima oleh seluruh umat. Beliau wafat pada malam Jumat akhir bulan Dzulhijjah tahun 653 Hijriah dalam usia 79 tahun, dan dimakamkan di Zambal, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai negara. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan keridhaannya kepada beliau dan kepada kita atas berkat keridhaannya, dan Allah menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Faqih Muqaddam Waliullah radhiyallahu an. Allahumma salli wa sallim ala jaddihil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa walidina wa ajwajana wa dzurriyyatina wal muslimin min ahli sidqi wal yakin wa dimna wa iyyahum fi silki aqdi awliyaika al muqarrabin wa alimna wa iyyahum min ladunka uluman wahbiyah wa hubbana wa iyyahum bi al-tawfiqal hafiyah wa ballighna wa iyyahum bi fadlika wa judika jami'al amali fima tuhibbu wa tarda ya karim wa khabir ya muta'al. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kita sambung lagi membaca kitab Sabilul Muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin katabu yaktabu abadal abidin wa radhiyallahu anhu wa ankum wa an jamil muslimin qala radhiyallahu anhu. Dan memulai mereka itu daripada segala wasilah taharah yang 4 perkara itu dengan air, karena bahwasanya ialah yang asal pada alat taharah. Halaman 6 di bawah, 7 baris mulai di bawah. Jadi Datuk Kelampayan menjelaskan tentang taharah, wasilahnya atau alatnya itu yang pertama yaitu dengan air, karena bahwasanya ialah yang asal pada alat taharah, ialah yang dasar pada alat taharah. Jadi kalaunya banyu ada, maka lawan banyu kita lah bertaharah. Taharah itu berwudu, beristinja. Kalaunya kadeda, nak kena hanya boleh pakai tanah tayamum. Dan lagi disebutkan oleh mereka itu pada perkataan atas bicara air akan ayat Quran yang menyatakan air yang suci lagi menyucikan, yang dibahasakan daripada jangan dengan air yang mutlak. Jadi air mutlak itu yaitu airnya suci dan kawa menyucikan, yaitu yang biasa kita pakai berwudu. Nah itu namanya air mutlak, karena mengambil berkat dengan dia atau karena akan dalil perkataan yang lagi akan datang ia. Dan tiada mengapa terdahulu dalil daripada madlul. Jadi kada apa-apanya sidin terdahulu dalil daripada madlul.
Yang dalil itu artinya kalau bahasa kitanya bukti lah. Nah, yang madlul itu yang membuktikan. Kada mengapa jasidin. Karena bahwasanya dalil apabila ada ia umum itu umum adalah martabatnya itu terdahulu, seperti yang tersebut kenyataan sekalian yang tersebut itu di dalam tuhfah, dalam kitab tuhfah dan nihayah, kitab nihayah. Maka dari karena inilah kusebutkan jasidin ayat yang tersebut itu di sini karena mengambil berkat dengan dia serta dalil perkataan yang lagi akan datang. Qala Allah Ta'ala, ini dalil yang menyatakan tadi air itu sama ma'an tahura wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Artinya firman Allah Ta'ala, dan telah kami turunkan dari langit akan air yang suci lagi menyucikan. Jadi Allah yang menurunkan air, asalnya dari langit banyu itulah gugur. Nah jadi air apalagi banyunya hujan turun malam Jumat kalah hari Jumat itu bagus. Nah kita tanai diminum, nah bacakan Al-Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, tiupakan minum. Nah itu bagus, jadi penawar, penarang hati. Nah banyu hujan diceritakan mama atau ibu dari Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar sidin ke-7 meminum banyu hujan. Jadi di Tahrim itu jarang hujan, bisa jadi kalau hendak mencari banyu hujan ke daerah lain dahulu. Nasidin hakon aja mau aja jauh-jauh berangkat ke daerah lain mencari banyu hujan aja lah. Ada kita di sini buangan hujan. Tapi nang jangan di bawah atap pang lah, nang di tanah lapang. Nah tanah lapang jangan, jadi di tanah lawan ember kah, cangkir kah, piring kah. Nah itu bagus obat. Apalagi nang malam Jumat, apalagi orang nang sekolah nih lah bagus banar. Nah maandak banyu di wadah ini misalnya malam nih lah buatnya banyu di ember kah di mana kah, andaknya di tanah lapang. Nah dibukakannya banyu semalaman karena sudah pagi subuh ambil kubuyakan kepala yang diminum bang lah kubuyakan. Nah itu bagus dia dinginan. Kalau banyu hujan ditunggu, karena ambil hujan ambil banyunya. Ini malam Jumat bagus lagi jalan. Ini. Ketahui olehmu bahwasanya air itu terbahagi atas 4 bahagi. Jadi banyu itu ada 4 bahagi. Pertama air mutlak ngarannya, yang tiada makruh memakai dia, yaitu yang rancak kita pakai berwudu itu air mutlak. Yang kedua ngaran banyu ini air mutlak yang makruh memakai dia. Jadi banyunya mutlak boleh dipakai tapi makruh memakai. Nah karena dijelaskan sidin. Ketiga air musta'mal, air nang bakas dipakai berwudu. Yang keempat air mutanajis, air yang kena najis. Lalu dijelaskan sidin satu persatu. Pasal pada menyatakan air mutlak. Nah ini penting kita ketahui karena kita hari-hari berwudu. Bermula tiada harus
artinya kada boleh lagi, tiada sah, kada sah wudunya, tiada sah mengangkatkan hadas. Mengangkat artinya menghilangkan hadas. Hadas itu artinya ya kita batal. Hadas itu dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah, bilanya kita hadas kecil itu kita disuruh mengangkatkannya, menghilangkannya dengan berwudu dan menghilangkan najis. Jadi tiada sah mengangkatkan hadas, tiada sah menghilangkan najis, dan barang atas rupa mengangkatkan hadas dan seumpama mengangkatkan hadasnya dan menghilangkan najis, melainkan air yang mutlak. Nah, jadi kada sah baudu, kada sah baistinja. Kita nih ngaran manusia nih lah, karena bisa bakami. Nah, lalu kita babasuh. Nah, babasuh itu kan istinja ngarannya. Istinja kada sah istinja kita, kada sah wudu kita kalau kada memakai air mutlak. Jadi memakai air mutlak hanya resah. Bilanya kada air mutlak kada sah. Jasidinlah banyu kupi bebasuh bakami lah banyu kupi. Nah, sah lah, ada sah. Dorong samut beneran kenapa banyu kupi. Nah, jadi harus air mutlak, melainkan dengan air mutlak. yakni apa itu air mutlak, yakni air yang semata-mata, banyu. Nah, semata-mata artinya banyu itu bang, kalau dibuat di kopi orang menyambat banyu kopi. Nah, dibuat di setrop banyu setrop. ini banyu aja kada bang tambah lagi ngarannya, itu ngarannya air mutlak. Nah, karena ada disebutkan berapa macam ng air mutlak, itu diantaranya air hujan, air sumur tuh air mutlak. Yani yang semata-mata, yaitu barang yang dinamai air, artinya orang mengarani banyu dengan tiada qaid yang lazim, dengan tiada ikatan, dengan tiada hubungan yang pasti pada orang yang tahu akan halnya, yaitu seperti ninang air mutlak nih, air hujan. Nah, itu air mutlak. Air hujan boleh dipakai berwudu, dan air ambun, ini di daerah nang dingin ada ambun di dedaunan, nah itu boleh. Dan air laut boleh juga dipakai berwudu, dan air sungai boleh, dan air telaga. Air telaga itu kayak danau lah, dan air sumur, nah itu boleh juga. Dan sekalian bagi air atas barang sifat seperti merah, misalnya banyu sumur warnanya merah, atau di sungainya hujan di ujung situ, nah hujan lalu banyunya habang, nah itu kada apa-apa, itu dasar asalnya sudah. Dan hitam, maka sekalian air yang tersebut itu mutlak juga, jadi mutlak ya sudah boleh. Dan jika dikaitkan, dihubungkan ia dengan segala kait yang tersebut itu sekalipun, karena segala kaitnya yang tersebut itu munfakun. Munfakun itu artinya yakni yang tanggal, yang terputus adalah tiada lazim, karena sah dikata akan dia air dengan tiada qaid pada hak orang yang tahu akan hal air itu. Dan demikian lagi air yang keluar daripada selang-selang
selak-selak jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang terlebih mulia daripada segala air. Jadi air itu ada tingkatannya lah. Yang paling mulia banyu, yaitu banyu nang keluar di selak-selak jari Nabi. Nah itu untung sahabat Nabi itu rancak meminum banyu nang keluar di tangan Nabi waktu dalam perjalanan. Banyu kadada nang sahabat ribuan nih kadada banyu. Nah kehausan jeung Nabi paparak ke sini sidin urang surung tangan sidin keluaran banyu di sini nah minuman nang beberapa orang ribuan minum. Nah itulah ini mukjizat Nabi luar biasa lah. Adalah orang kayak itu. Nah kadada Rasulullah itu banyu nang paling mulia sudah, banyu nang keluar di tangan Nabi itu diminum oleh sahabat, disaksiakan. Nah, itulah keberasaan wali. Apa karamatnya wali melihat Nabi atau karamat wali dah. Jadi yang menada orang wahid melihat Nabi jar. Nah, itu wali itulah. Nang kedua banyu nang paling mulia air Zam-Zam, itu banyu paling mulia juga, itu obat lah. Nah banyak aja ini aman hendak air Zam-Zam ada aja juga dijual orang juga. Nah nang ketiga ya nang banyu nang ada nih kita nih. Jadi banyu nang dari Nabi tadi itu termasuk air mutlak juga, termasuk air mutlak. Dan air paluh yang keluar daripada huap air yang suci menyucikan yang direbus. Nen kayak ibu-ibu nih bermasak banyu diangkat tutupnya lah, lalu ada guguran banyu. Nah itu huap itu deh, itu dikumpulkan boleh dibawa bodoh. Banyu uap dengarannya lah. Itu termasuk air mutlak juga aja sidin. Dan air yang keluar daripada batin ulat, air ulat nang hidupnya di banyu juga. Nah, diangkat ulatnya keluar banyu. Nah itu kada bapak, yaitu yang dinamai jalal itu ngarannya, karena bahwasanya ia bukan hayawan, itu lain binatang jelas. Dan jikalau serupa ia dengan hayawan sekalipun orang menyambat itu binatang juga, seperti yang tersebut di dalam Fathul Jawad. Dan air yang jadi baku daripadanya garam, asalnya ini uyah lah, lalu mencair jadi banyu. Nah itu termasuk air mutlak juga. Dan air yang berubah banyak dengan suatu yang tiada memberi mudarat, seperti lumpur. Banyunya rigat belumpur misalnya lah, tapi kalau aja pang diambil juga kada mudarat dah. Kalau nyenang lumpur banar pas disapukan ke muha ampih bawa ampih bentuk muha ampih. Nah itu mudarat lain, ini dikit aja. Nah itu kada apa boleh aja. Kalau bingung apa jaram dikit bayu aja, kada boleh dipakai bodoh boleh aja. Nah di kampung tuh biasanya lah di sungai bilanya musim hujan karo, tapi kau aja nah itu boleh aja. Banyu nih karo sedikit aja kada hakun. Nah abut nah orang bahari banyak karo diminum sidin ada apa-apa ya, kada sakit parus kada. Nah ini jadi tadi seperti lumpur dan kimbang, atau bahasa bahari lah ya, sejenis lumpur juga, atau dengan suatu yang mujawir yang tercampur nih,
atau dengan suatu yang mujawir, yang suci, artinya terbuat sesuatu tapi suci aja. Di sungai misalnya adalah, maka sekalian itu air mutlak juga, itu air mutlak ya sidin. Maka ketahui daripada yang tersebut itu bahwa tiada sah wudu fardu dan mandi fardu dan mandi sunat dan menghilangkan najis dengan barang yang lain daripada air, daripada benda yang cair seperti cuka. Nah kada sah anu beudu banyu cuka. Dan benda yang baku seperti tanah pada tayamum, ini ada aja banyu ada boleh tayamum. Dan tanah serta najasah yang mughalazah, yang najis berat, karena tiada yang menyucikan daripada najasah yang mughalazah itu melainkan dengan air. Najis itu ada 3 tingkatannya lah. Yang paling berat najis itu najis mughalazah, itu najis dari anjing, babi, melainkan dengan air dengan syarat dicampuri akan dia dengan tanah, dan seperti batu istinja, dan sekalian obat yang disamak dengan kulit, dengan dia kulit bangkai. Jadi ini ada orang beristinja lawan batu itu boleh, tapi syaratnya kalau ada banyu. Kalau ada banyu kada pakai batu, pakai banyu lah boleh. Jepang pakai banyu itu, pakai batu boleh, tapi disucikan lawan banyu pula. Nah, dan sekalian obat yang disamak dengan dia kulit bangkai. Nah, ini misalnya kita menemukan apa, misalnya kambing mati di hutan, mati sorangannya. Nah, kulitnya boleh diambil, adapun dagingnya ada boleh itu anu bangkai, tapi kulitnya boleh diambil, disamak. Nah, diulah terbang misalnya lah, tapi disamak, menyamaknya tadi laut obatnya najis, ada apa-apa aja lah. Kalaunya ada nang banyu nang suci kada boleh memakai nang najis. Dan matahari dan angin dan api dan barang sebagainya bersuci lawan matahari. Kalau ajaran yang kita ada kada boleh. Dan demikian lagi tiada sah yang demikian itu dengan air yang tiada mutlak. Jadi kada sah berwudu dengan air yang tiada mutlak, yaitu barang yang tidak dinamai air, yang tiada dinamai air, melainkan dengan qaid yang lazim, sekira-kira tiada menyebutkan akan dia orang yang tahu akan halnya, melainkan dikaitkannya akan dia dengan qaidnya. Sama ada qaidnya itu dengan idofat, dengan disandarakan, seperti ma'ul wardi, artinya air mawar. Nah, itu kada boleh jelas. Dan ma'ut tarjil, artinya air kelapa. Nah, banyu nyiur di bawah wudu kada sah wudunya. Tuh ngesan minum aja banyu nyiur tuh buat gula habang. Nggih, dipakai wudu kada boleh banyu nyiur, dipakai basuh kambing kada boleh juga. Kesan diminum lah. Nggih, air kelapa. Dan ma'ul qasbi, artinya air tebu ada boleh juga, walaupun ngarannya banyu juga orang menyambat lah air tebu aja, air kelapa aja. Nah, itu karena itu lain air mutlak. Atau dengan sifat seperti ma'un dapik, artinya yang terpancar daripada kubul, yaitu air mani. Nah, itu kada boleh dipakai wudu. Dan ma'un musta'malun, artinya air yang sudah terpakai. Dan ma'un mutanajisun, artinya air yang kena najis. Jadi kita berwudu nih membasuh muka. Nah, guguran banyak kada boleh di tanah. Kalau hendak kesan basuh tangan pulang jar. Nah, itu kada boleh kesan basuh tangan, karena itu air musta'mal ngarannya lah. Air nambah kas dipakai berwudu. Kada boleh dipakai pelanggasan berwudu gitu nah. Itu ngarannya air musta'mal.
Tapi untuk diminum boleh. Bahkan obat itu banyu udu itu obat udu kita juga kah. Nah, kita tanai, kita minum banyunya bagus. Tapi amun dia pakai gasan berudu pulang kada boleh. Itu ngarannya air musta'mal. Atau misalnya dipakai gasan bebas apa kami, padahal tadi banyu bekas udu kada boleh. Kalau untuk nang lain pada apa menghilangkan najis, misalnya dipakai gasan menyuci pakaian boleh aja, diminum boleh aja lah. Dan ma'un mutanajjis artinya air yang kena najis, atau dengan alif lam ahdi seperti al-ma'u yang pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, na'am izarat al-ma'u izarat al-ma'a, artinya wajib atasnya mandi apabila melihat dia akan air, yakni air mani nih. Jadi ini artinya bilanya keluar air mani maka disuruh akan mandi wajib. Itu kena ada pembahasannya lah akan datang. Maka nyatalah daripada yang demikian itu bahwasanya air musta'mal yang sedikit itu bukan air mutlak, seperti yang disahkan akan dia oleh Imam Nawawi di dalam kitab Tahqiq dan kitab Muwafaqah atas yang dan Muwafaqah dan sesuai atas yang demikian itu Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Artinya bilanya air musta'mal tadi sedikit banyak atau sedikit itu kurang dari 2 kullah, maka itu kada sah, kada boleh dipakai. Tapi kalau dikumpulkan air musta'mal sampai banyak, nah sampai sedurum misalnya, boleh dipakai lagi lah, asal kena kada berubah banyunya. Nah, dan demikian lagi. Nah, ini kan akan datang kita sambung lagi lah, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Ini masalah banyu, kita mengenal banyu nang mana nang boleh dipakai, nang mana nang kada boleh. Ya, sampai di sini mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Insyaallah kita sambung lagi minggu akan datang. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, berkah aulia, berkah awliya wassalihin, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita. Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat-hajat kita semua, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.